sirkuit balap yang glamour, semua orang bisa menjadi cepat, tapi tidak semua orang bisa tetap menjadi manusia. Saat sesi latihan di sirkuit Jerez berakhir, sebuah pemandangan kontras terekam jelas di kamera dan seketika menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta motorsport. Di saat pembalap-pembalap bintang lainnya langsung melompat turun dari motor mereka, melepas helm dengan angkuh, dan membiarkan staf mekanik yang sudah berumur kelelahan mengurus sisa pekerjaan, pemuda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, justru melakukan hal yang tak terduga. Ia menolak untuk dilayani secara berlebihan. Ia memilih untuk tetap di atas motornya, merasakan setiap beban logam ratusan kilogram itu, dan mendorongnya sendirian menuju titik parkir yang tepat. Alasannya sederhana namun menggetarkan. Ia tidak ingin merepotkan para staf Honda yang ia anggap sebagai orang tua sendiri. Disinilah kita melihat perbedaan nyata. Bukan soal siapa yang paling cepat di lintasan, tapi siapa yang paling besar hatinya di luar lintasan. Di level kompetisi internasional seperti Moto3, ada aturan tak tertulis yang sangat kaku dan sering kali dingin. Pembalap dianggap sebagai aset berharga, sementara mekanik dan staf kru adalah pelayan teknis yang memastikan aset tersebut berfungsi maksimal. Sistem ini sudah mapan selama puluhan tahun di industri balap motor dunia yang bernilai jutaan dolar. Begitu mesin dimatikan di area pedok, tugas seorang pembalap dianggap tuntas secara profesional. Kita sudah terbiasa melihat pemandangan di mana seorang pembalap berjalan dengan langkah gagah menuju ruang berpendingin udara, bahkan tanpa sekalipun menoleh atau sekadar mengucapkan terima kasih pada kru yang mandi keringat mengurus motor panas mereka. Bagi industri balap global, itu adalah hal yang lumrah, sebuah prosedur operasi standar. Namun, bagi seorang Veda Ega Pratama, profesionalitas tidak boleh membunuh etika. Baginya, rasa hormat adalah nilai yang tidak bisa ditawar oleh status kontrak atau popularitas setinggi apapun. Tanpa instruksi dari manajer, tanpa permintaan dari kru film, dan tanpa motif pencitraan, Veda menggiring motor 600 cc itu dengan tangannya sendiri. Gerakannya sangat natural, menunjukkan bahwa ini bukanlah sebuah akting di depan kamera, melainkan cerminan karakter yang sudah mendarah daging sejak ia memulai karirnya di sekolah balap Mons 1994. Ia menuntun motor itu dengan penuh perhatian, seolah setiap inci gerakan motor itu adalah tanggung jawab moralnya. Ia memastikan posisinya rapi, tegak, dan tidak menghalangi jalan kru lainnya. Veda sangat sadar bahwa setiap tindakan kecilnya bisa meringankan beban kerja tim mekanik Honda yang sudah bekerja ekstra keras sejak pagi buta. Ia memutus rantai senioritas dan privilege bintang yang biasanya begitu kental di dunia olahraga. Di sana, di tengah hiruk-pikuk sirkuit Spanyol yang asing, Veda membawa tradisi santun Indonesia yang begitu kental, menghargai mereka yang lebih tua, tanpa peduli apa jabatan atau posisinya. Ketulusan Veda mampu menembus batas-batas profesionalisme yang biasanya kaku dan tanpa emosi. Beberapa staf senior Honda yang sudah malang melintang puluhan tahun di kejuaraan dunia terdiam melihat aksi pemuda ini. Mereka telah melihat ratusan pembalap berbakat, dari yang sekadar lewat hingga yang menjadi juara dunia, namun jarang sekali mereka menemukan sosok yang memperlakukan mereka bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai mitra yang dihormati. Beberapa mekanik senior dikabarkan sangat tersentuh, bahkan ada yang terlihat berkaca-kaca menahan haru. Mereka bukan menangis karena sebuah aksi heroik yang dramatis seperti memenangkan balapan di tikungan terakhir, melainkan karena merasa dimanusiakan oleh seorang pemuda yang sedang berada di puncak popularitasnya. Di mata mereka, Veda bukan sekadar talenta masa depan yang punya kecepatan luar biasa di aspal, tetapi seorang permata langka yang dididik dengan nilai-nilai kesantunan timur yang sangat kuat. Ini adalah sebuah kemenangan karakter yang jauh lebih berharga daripada poin di klasemen. Veda Ega Pratama kini hadir sebagai antitesis dari stereotip anak muda zaman sekarang. Di era digital di mana banyak orang ingin terlihat hebat lewat layar ponsel namun malas bergerak di dunia nyata, Veda menunjukkan apa artinya kemandirian. Meski ia sudah menyandang status sebagai bintang baru di panggung Moto3, sebuah pencapaian yang merupakan impian mustahil bagi jutaan anak muda di seluruh dunia. Ia tetap memegang prinsip untuk tidak manja. Ia tidak merasa turun derajat hanya karena harus mendorong motornya sendiri di bawah terik matahari.
Ia tidak merasa gengsi melakukan pekerjaan kasar yang secara teknis bisa ia serahkan pada staf rendahan. Kemandirian inilah yang sebenarnya menjadi pondasi mental juara sejati. Sejarah mencatat bahwa pembalap-pembalap besar yang mampu bertahan lama di puncak karier adalah mereka yang memiliki kedisiplinan dan kemandirian tinggi sejak dini. Pembalap yang mandiri di luar lintasan adalah mereka yang paling tangguh saat menghadapi badai teknis di atas aspal. Mereka tidak menunggu bantuan, mereka mencari solusi. Aksi Veda di Jerez ini juga menjadi cerminan dari pola didik yang ia terima. Sebagai anak yang tumbuh di lingkungan balap namun tetap dijaga nilai-nilai tradisinya, Veda memahami bahwa motor hanyalah mesin, tapi tim adalah manusia. Hubungan emosional yang ia bangun melalui aksi-aksi kecil seperti memarkirkan motor sendiri menciptakan ikatan batin yang kuat antara pembalap dan kru. Ketika seorang pembalap menghargai krunya, kru tersebut akan bekerja dengan segenap jiwa dan raga untuk memberikan motor terbaik bagi sang pembalap. Ini adalah pelajaran penting bagi atlet-atlet muda lainnya di Indonesia. Prestasi setinggi langit tidak akan ada artinya jika kaki tidak lagi menginjak bumi. Veda memberikan contoh bahwa integritas tidak dilihat saat kita sedang dipuja banyak orang, melainkan saat kita melakukan hal-hal benar secara sembunyi-sembunyi tanpa mengharap pujian. Lewat tindakan sederhana ini, Veda secara tidak langsung menjadi duta budaya Indonesia di mata internasional. Para pengamat balap dan kru tim dari berbagai negara kini melihat bahwa Indonesia bukan hanya mengirimkan pembalap yang cepat, tetapi juga pembalap yang beradab. Di tengah kompetisi yang seringkali membuat orang menjadi egois dan individualis, kehadiran Veda membawa udara segar. Ia membuktikan bahwa kita bisa berkompetisi dengan sangat agresif di lintasan, namun tetap menjadi pribadi yang paling lembut dan penuh hormat setelah melewati garis finish. Status bintang yang ia sandang tidak menjadikannya berjarak dengan orang-orang di sekitarnya. Justru, status itu ia gunakan untuk menunjukkan standar moral yang lebih tinggi. Ia memimpin dengan contoh, bukan dengan perintah. Pada akhirnya, sejarah mungkin akan mencatat siapa yang memenangkan trofi di Jerez tahun 2026 ini, tetapi hati setiap orang yang ada di sana akan lebih lama mengenang siapa pembalap yang memiliki jiwa yang tulus. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa attitude adalah bahan bakar yang jauh lebih kuat dan lebih abadi daripada bensin beroktan tinggi manapun. Ia tidak hanya memarkirkan motornya hari itu, ia telah memarkirkan standar moral baru yang sangat tinggi di mata dunia balap internasional. Ia menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki karakter yang kokoh, yang tidak bisa dibeli dengan uang kontrak sponsor maupun popularitas media sosial. Tetaplah menjadi bintang yang menginjak bumi, Veda. Karena meski suatu saat nanti kau terbang tinggi menjadi juara dunia di kelas tertinggi, kerendahan hatimulah yang akan membawamu menjadi legenda yang tak akan pernah dilupakan oleh waktu. Teruslah menginspirasi, karena dunia lebih butuh banyak juara yang memiliki hati seperti dirimu.